Taman sayuran di halaman rumah. Itu adalah tema untuk beberapa video yang akan kita bagikan ke depannya. Dan khusus untuk hari ini kita akan mulai dengan persiapan lahan, membentuk lahan taman yang akan kita buat untuk kita tanami dengan berbagai jenis tanaman sayur maupun bunga. Kalau kita berbicara mengenai taman, tentu saja hal pertama yang paling diperhatikan, hal yang sangat krusial atau fungsi utamanya adalah dari segi estetika atau keindahan. Dalam membuat taman sayuran, tentu saja pertama harus enak dipandang atau indah, tetapi juga bisa produktif dan menghasilkan. Untuk video kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai persiapan lahan atau pembutuhan landscape taman yang akan kita buat dan nantinya akan kita tanami dengan berbagai jenis sayuran yang produktif tetapi juga yang indah dipandang untuk dijadikan hiasan di pekarangan atau di depan rumah atau di halaman rumah. Di depan kita sudah ada satu bentuk landscape taman yang dibuat di halaman rumah seperti itu. Ada yang sudah terbentuk, ada tanamannya, tapi ada juga yang masih kosong. Di bagian depan, di dekat jalan, itu ada yang sudah terbentuk dengan tanaman, berbagai jenis tanaman. Dan di bagian tengah sini ada landscape yang sudah jadi dan siap untuk kita tanami. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa. Untuk pembahasan kali ini kita sudah menyiapkan dua landscape taman di halaman rumah, tanaman sayur yang kita siapkan untuk kita buat taman atau sebagai lokasi untuk budidaya tanaman sayur. Nah, di sini seperti dilihat sudah ada dua landscape kosong, bentuknya memanjang, kemudian ada juga yang bentuknya seperti persegi, tetapi di tengahnya masih ada jedanya. Nah, kita sudah menyiapkan landscape seperti ini, kita pilih dengan sedemikian rupa, kemudian sudah media tanamnya sudah kita tempatkan, sudah kita olah dan sudah siap. Dua landscape ini sudah kita rencanakan akan ditanam beberapa hari ke depan. Nantinya diharapkan seperti yang sudah jadi seperti ini, atau yang bagian depan seperti itu. Kita lihat lebih dekat seperti apa untuk landscape yang sudah kita buat, medianya seperti apa. Mari kita lihat lebih dekat. Ini landscape pertama yang sudah kita siapkan. Jadi di sini kita membuat bedengan berbentuk memanjang dengan pembatas menggunakan polybag. Di sini pembatasnya sudah ada isinya, jadi sudah ada tanamannya. Ini kebetulan tanaman cabai keriting, ini seperti ini. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Jadi landscape ini kita buat dengan memanfaatkan polybag yang sudah ada tanamannya, yang sudah kita isi tanamannya. Polybag ini kita gunakan sebagai pembatas untuk membentuk media atau lahan bedengan yang nantinya akan kita tanami seperti ini.
Dalam proses pembuatan ini kita tidak mencangkul, jadi kita bentuk saja landscape-nya, kemudian kita isi dengan media tanam. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam membuat landscape tanaman ini, dalam mempersiapkan lahan bedengan untuk taman di halaman rumah ini, ada 3 hal yang saya pertimbangkan. Yang pertama yaitu mengenai estetika. Jadi karena bentuknya nanti akan kita buat sebagai taman, kita membuat bentuk yang bisa kita kaitkan dengan estetis, artinya enak dipandang, bukan hanya sekedar untuk memenuhi lokasi penanaman tanaman sayuran, tetapi juga harus enak dipandang. Karena itulah ini ada kombinasi, jadi ada bentuk yang memanjang seperti ini, kemudian di sini ada bentuk persegi yang dimodif seperti ini. Jadi nanti kalau ada tanaman, ada sayurannya yang sudah ditanam, nanti dilihat bisa lebih indah seperti itu kurang lebih. Hal kedua yang saya perhatikan dalam membentuk taman sayuran ini yaitu aksesibilitas. Jadi bedengan dibuat sedemikian rupa tanpa mengabaikan aksesibilitas. Dalam hal ini nanti bedengan bisa diakses dengan mudah, bisa dilewati dengan mudah. Jadi lengkahan atau jeda antar bedengan ini sengaja dibuat untuk aksesibilitas agar nantinya bisa lebih mudah lagi. Jarak antara bedengannya kita tentukan, disesuaikan dengan kebutuhan agar saat penanaman, perawatan maupun pemanenan tanaman sayuran yang kita tanam nanti kita tidak kesulitan. Jadi seperti ini, di sini ada lengkah, ada jeda yang bisa digunakan untuk berjalan, untuk menanam atau memelihara di sisi sebelah kiri seperti ini. Kemudian di sebelah sana juga ada jeda, ada jalan untuk akses yang bisa untuk digunakan pada bagiannya sebelah sini atau di sebelah kanan juga seperti itu. Yang perlu diingat adalah jangan sampai kita membuat landscape atau bedengan taman tetapi tidak bisa dijangkau dengan tangan tanamannya, misalnya seperti ini. Nah, ini pada bagian tengah sudah bisa dijangkau dari sisi sebelah sini. Kemudian ini adalah contohnya untuk penerapan landscape yang memperhatikan aksesibilitas. Jadi di bagian tengah akan kita menggunakan jalur ini untuk mengisi tanaman, memelihara maupun nanti memanen. Jadi dari sisi sini bisa diakses semuanya. Kemudian selain 2 hal tersebut, ada hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam membentuk landscape taman sayuran yang ada di halaman rumah, yaitu tentang efektivitas lahan. Jadi karena kita memanfaatkan lahan depan rumah, maka kita harus efektif dalam memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Jadi tidak mengabaikan efektivitas, kita buat sedemikian rupa supaya lahan yang ada bisa benar-benar produktif dan bisa menampung berbagai jenis tanaman sayur yang akan kita tanam di taman sayuran tersebut. Jadi 3 hal tersebut saya perhatikan, saya pertimbangkan, dan saya terapkan dalam membuat taman sayuran yang ada di halaman rumah saya ini. Ini masih kosong, jadi ini bodengan kosong, belum diisi. Beberapa hari lagi kita akan melakukan penanaman dengan bibit yang sudah disemai sebelumnya.
Jadi ini untuk persiapan hari ini, untuk video kali ini. Mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini kita bisa dapat inspirasi dan ide-ide yang baru untuk membentuk atau membuat taman yang indah di pekarangan rumah atau di halaman rumah dengan sayuran yang produktif, baik itu untuk konsumsi pribadi orang-orang sekitar ataupun bisa juga untuk dijual. Nah, itu saja untuk video kita kali ini. Kita akan sambung pada video berikutnya untuk proses penanaman, jenis tanaman apa saja yang akan kita tanam di sini, nanti hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya.